Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasnahania dari kelas 1010, nomor urut 13. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nanoteknologi dan konsep struktur atom pada pembahasan nanomaterial. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi berasal dari dua kata, nano dan teknologi. Nano berasal dari bahasa Yunani yang artinya kerdil. Jadi, nanoteknologi adalah salah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil. 1 nanometer sama dengan 1/1 meter atau 10 pangkat min 9 meter. Sejarah penemuan nanoteknologi. Istilah nanoteknologi pertama kali disebut dalam pidato ilmiah oleh Profesor Nario Taniguchi pada tahun 1974. Pada artikel ilmiahnya dengan judul On the Basic Concept of Nanotechnology ini disebut sebagai awal mula teknologi ini dikaji secara ilmiah. Nanoteknologi dan nanoscience bermula pada awal 1980-an dengan dimajukan dua hal, yaitu compact size dan penciptaan mikroskop scanning tunneling microscope atau STM. Contoh penerapan nanoteknologi di beberapa bidang. Yang pertama, bidang lingkungan. Nanopartikel digunakan sebagai bahan fotokalisis sehingga mampu mengoksidasi polutan organik menjadi bahan yang tidak beracun. Yang kedua, bidang pertanian. Sebagai identifikasi sistem untuk melacak bahan atau hasil ternak dan tanaman dari bahan asal hingga konsumsi. Dan yang ketiga, bidang elektronika. Nanoteknologi telah meningkatkan kemampuan dan kinerja komponen handphone seperti IC, layar display, memori, antena, baterai, dan sebagainya. Manfaat nanoteknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, mengobati penyakit kanker. Pengobatan kanker kini telah memakai nanoteknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengobatan sel kanker. Yang kedua, nanoteknologi dalam elektronika. Penyusutan perangkat elektronik sebagian besar telah dimungkinkan karena nanoteknologi. Chip komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Juga seiring waktu dan perkembangan zaman, bentuk komputer pun semakin lama semakin mengecil. Manfaat yang ketiga, solar system pembangkit tenaga listrik. Nanoteknologi punya potensi dalam bidang energi dan ilmu lingkungan sebagai energi alternatif. Contohnya, solar panel yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang keempat, pemurnian air. Nanoteknologi dipakai untuk membuat sistem pemurnian air yang dapat menghilangkan kotoran dalam air pada tingkat molekuler. Selanjutnya, kita akan membahas konsep struktur atom pada pembahasan nanomaterial. Apa itu nanomaterial? Nanomaterial adalah material yang memiliki struktur berdimensi sangat kecil, yakni berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ingat, 1 nanometer sama dengan 1/miliar kalinya 1 meter. Konsep pembentukan material menjadi berukuran nano terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, top-down. Top-down adalah sintesis secara fisika yang memecah partikel besar menjadi partikel berukuran nanometer. Yang kedua, bottom-up. Bottom-up adalah proses sintesis nanopartikel yang melibatkan reaksi kimia dari sejumlah material awal sehingga dihasilkan material lain berukuran nanometer. Selanjutnya, konsep perubahan sifat material pada ukuran nano terdiri dari dua aspek. Yang pertama, ukuran material. Salah satu sifat keperiodikan unsur adalah jari-jari atom. Ukuran atom ditentukan oleh jari-jarinya. Semakin pendek jari-jari atom, maka ukuran atom semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Material yang merupakan gabungan atom jika direduksi menjadi skala nano dapat menunjukkan sifat yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang ditampilkan pada skala makro. Contohnya, pertama, tembaga merupakan zat buram.
namun bisa menjadi transparan setelah direduksi menjadi skala nano. Yang kedua, material silikon, bersifat isolator saat masih berukuran nano. Namun setelah direduksi menjadi skala nano, silikon berubah menjadi konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas. Dan yang ketiga, aluminium merupakan bahan yang sulit terbakar. Ternyata dapat mudah terbakar setelah diperkecil menjadi skala nano aluminium. Aspek yang kedua, luas permukaan material. Keunggulan luas permukaan material nanomaterial. Material berskala nano memiliki luas permukaan yang relatif lebih besar dibandingkan material non-nano untuk massa yang sama. Teori ukuran material dan jumlah sisi aktif. Teori menyatakan bahwa semakin kecil ukuran material, jumlah sisi aktif material untuk bereaksi secara kimia bertambah. Hubungan dengan reaktivitas kimia, yaitu pertambahan jumlah sisi aktif, merujuk pada peningkatan luas permukaan sisi aktif partikel. Material nano menjadi lebih reaktif secara kimiawi dibandingkan dengan material non-nano. Mekanisme tumbuhan dalam sintesis atom demi atom. Dalam proses mensintesis atom demi atom, tumbukan antar partikel harus terjadi untuk menghasilkan reaksi kimia. Pentingnya tumbukan pada sisi aktif untuk memicu reaksi kimia yang diinginkan. Kesimpulan dari materi kali ini, nanoteknologi adalah ilmu yang mempelajari objek yang berukuran nanometer. Melalui nanoteknologi, material dapat didesain sedemikian rupa untuk memperoleh sifat dan material yang diinginkan tanpa memboroskan atom-atom yang tidak diperlukan. Nanomaterial adalah salah satu aplikasi nanoteknologi. Sifat material sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, yaitu atom maupun molekul penyusunnya. Konsep pembentukan material menjadi berukuran nano ada dua, yaitu metode top-down dan metode bottom-up. Sedangkan aspek perubahan sifat material pada ukuran nano didasari ukuran material dan luas permukaan material tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.